Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memaparkan hasil dari laporan kegiatan orientasi, pengenalan dan etika pada pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Angkatan 4. Perkenalkan, nama saya Opi Sofia dari SDN 1 Pamengkang. Oke, kemudian pendahuluan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari politik korupsi dan nepotisme. Kemudian selanjutnya adalah maksud dan tujuan. Maksud dari orientasi P3K ini adalah memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta memberikan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kurikulum orientasi P3K akan membahas mengenai pengenalan fungsi dan tugas ASN meliputi sikap, perilaku, bela negara, nilai-nilai dasar ASN serta kedudukan dan peran P3K mendukung terwujudnya smart governance. Orientasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku P3K sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selanjutnya adalah visi dan misi dari sekolah saya, SDN Negeri 1 Pamengkang. Visinya yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter cerdas, kreatif, terampil, mandiri, dan memahami di bidang iptek. Sedangkan misinya yang pertama yaitu menanamkan pendidikan karakter, ketakwaan melalui pembelajaran agama dan budi pekerti. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, mengembang minat bakat dan potensi peserta didik. 4. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Yang kelima, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya sendiri dari SD Negeri 1 Pamengkang yaitu ada 7. Yang pertama, mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Kedua, semua kelas melakukan pendekatan pembelajaran aktif dalam semua materi. Ketiga, mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas berbasis pendidikan karakter bangsa. 4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas berbasis pendidikan karakter bangsa. 5. Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari pendidikan karakter bangsa. 6. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam merealisasikan program sekolah. 7. Memanfaatkan dan memelihara fasilitas pendukung proses pembelajaran berbasis TIK. Dalam orientasi ini, laporannya yaitu membuat rencana aksi perubahan. Saya sendiri yaitu membuat kegiatannya 2,
Yang pertama, judul pertama yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran literasi melalui platform Merdeka Mengajar pada kelas 5 SDN 1 Pamengkang. Tujuan kinerjanya, yang pertama yaitu siswa dapat memahami literasi melalui platform Merdeka Belajar dengan benar. Kedua, meningkatkan hasil belajar literasi. Indikator pencapaiannya, yang pertama, peserta didik diharapkan menyediakan handphone dapat mengakses platform Merdeka Belajar untuk meningkatkan pembelajaran literasi. Kedua, siswa mampu menjawab soal dengan benar. Waktu yang akan saya laksanakan pada kegiatan satu ini yaitu bulan November pada tahun 2023. Sedangkan pada kegiatan kedua, meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran numerasi melalui platform Merdeka Mengajar pada kelas 5 SDN Negeri 1 Pamengkang. Tujuan kinerjanya, yang pertama yaitu siswa dapat memahami numerasi melalui platform Merdeka Belajar dengan benar. Kedua, meningkatkan hasil belajar numerasi. Indikator pencapaiannya yaitu peserta didik diharapkan menyediakan handphone dapat mengakses platform Merdeka Belajar untuk meningkatkan pembelajaran numerasi. Kedua, siswa mampu mengerjakan soal dengan benar. Untuk kegiatan kedua dapat direalisasikan waktunya yaitu pada bulan Juli di tahun 2024. Oke, dari pemaparan saya ini dapat menyimpulkan bahwa kesimpulan saya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai langkah awal diterimanya pegawai PPPK dalam melaksanakan pemerintah dengan dalam melaksanakan tugas pemerintah, maka dilaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut juga PPPK tahun 2023 yang dimaksud untuk membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan, mendukung pencapaian visi misi organisasi, sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadi ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Saran saya dalam kegiatan orientasi ini, yang pertama, bagi semua pendidik kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai tupoksinya masing-masing. Bagi kepala sekolah kedepannya dapat melakukan bimbingan dan arahan kepada PPPK agar bekerja dengan maksimal. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mendukung PPPK agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi tercapainya tujuan pendidikan. Bagi pemerintah Kabupaten Cirebon, mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja PPPK. Oke, di sini ada video 1 dan video 2. Bagi para guru-guru hebat atau narasumber bisa dilihat di channel YouTube saya, yaitu
Opi Sofia. Nah, nanti Bapak Ibu yang hebat ini bisa menonton video aksi perubahan, rencana aksi perubahan pada kegiatan pertama dan kegiatan kedua. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.